Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk mata kuliah selanjutnya. Ini adalah terkait dengan kepailitan ya. Oke, next. Nah, pilot dan kepailitan ini sebetulnya hal yang pasti tentunya teman-teman udah sering dengar ya mengenai kepailitan. Nah, tentunya di dalam praktek bisnis itu utang piutang tuh tentu hal yang biasa ya. Artinya hutang piutang dalam berbisnis ini memang sering dilakukan oleh seseorang sebagai pebisnis gitu ya. Tentunya untuk mendapatkan modal dan seterusnya ini memang sering sekali terjadi financial engineering untuk dapat mempertahankan bisnisnya. Nah, selama masih mampu membayar, ya sebetulnya tidak ada masalah dengan utang gitu ya. Nah, tetapi utang itu baru menjadi masalah jika debitur tidak mampu lagi membayar utang tersebut. Nah, tentunya teman-teman sering ngomong hutang atau utang, yang betul itu utang ya, bukan hutang. Nah perusahaan yang memenuhi kewajiban melunasi utang-utangnya itu disebut sebagai perusahaan yang solvent atau solvent. Artinya ya perusahaan tersebut memiliki kemampuan bayar. Nah, sedangkan perusahaan yang tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya ke perusahaan ini disebut insolvent gitu atau tidak mampu membayar. Nah, pilot dan kepailitan ini berawal dari ketidakmampuan untuk membayar utang-utang yang jatuh tempo yang semestinya sudah ditagihkan. Nah, jika debitur berada pada keadaan demikian, maka debitur, kreditur atau pihak lainnya yang ditentukan dalam undang-undang dapat mengajukan pernyataan permohonan pilot ke pengadilan. Nah, pernyataan pilot ini harus dengan putusan pengadilan. Meskipun pilot ini sering digunakan dalam bahasa keseharian nih, oh kalau lagi nggak punya uang, oh lagi pilot gitu ya. Nah, tapi sebetulnya pilot ini adalah sesuatu yang harus dinyatakan dengan putusan pengadilan. Oke, next. Oke, kepailitan ini tentu bukan satu yang baru ya. Ini sudah terdapat di pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Ini menentukan bahwa seluruh harta benda seseorang, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan datang, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, yang menjadi jaminan bagi seluruh perikatannya gitu ya. Jadi nanti yang dipilotkan ini adalah sesuai dengan yang disampaikan di pasal 1131. Kemudian di pasal 1132 KUH Perdata ini juga memerintahkan agar seluruh harta debitur dijual dilelang di muka umum atas dasar putusan pengadilan dan hasilnya dibagikan kepada para kreditur secara seimbang kecuali apabila di antara para kreditur atau kreditur-kreditur itu ada yang didahulukan pemenuhan hutangnya. Nah, jadi nanti dilihat. Jadi yang dapat dijadikan sebagai atau diambil pilotnya adalah apa-apa saja baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang dijadikan jaminan. Nah, tapi cara pembagiannya tentu sesuai dengan putusan pengadilan dan mengenai siapa yang didahulukan terlebih dahulu ini juga sebagaimana yang ada dalam putusan pengadilan. Nah, kemudian di dalam melaksanakan pembagian hasil pelelangan atau penjualan harga debitur, tidak mustahil pasti ada pertentangan antar para kreditur. Oleh karena itu, perlu diadakan penyitaan umum atau eksekusi massa. Nah, ini mohon maaf ya banyak typo ini nanti teman-teman bisa bacanya supaya lebih jelas, ini banyak sekali typo terhadap harta seluruh debitur yang selanjutnya akan dibagikan kepada para kreditur di bawah petugas yang berwenang. Jadi kan tentunya nanti setelah terjual gitu ya. Nah, ini mana dulu yang harus
kemudian bagaimana sita umum atau eksekusi massalnya, ini juga nanti akan ada petugas yang mengawasi dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Oke, selanjutnya. Nah, ini kita akan melihat mengenai pengaturan hukum kepailitan di Indonesia dan asas-asas kepailitan. Nah, ini saya perlu informasikan bagi teman-teman yang nantinya lulus sarjana hukum dan ingin menjadi kurator gitu ya. Ini bisa aja, yang pasti tentunya saat teman-teman lulus S1, tentunya teman-teman mesti mengikuti pendidikan PKPA gitu ya. Pendidikan khusus profesi advokat, nanti sudah diangkat, kemudian disumpah di pengadilan tinggi sesuai dengan KTP, nanti teman-teman bisa mengikuti namanya kurator. Kalau saat ini jadi kurator itu pendidikannya kurang lebih hanya 1 minggu, biayanya 45 juta untuk biayanya 45 juta, kemudian nanti untuk ujian 5 juta gitu ya. Nah, kurator ini pastinya nanti akan menangani kasus-kasus yang besar ya. Nah, ini jadi kalau mau jadi kurator udah harus siap-siap jadi kaya ya. Gitu ya. Jadi ada quotes-nya James Purba, ketuanya. Jadi dia bilang kalau orang hukum kalau udah siap kaya jadi kurator ya gitu. Tapi tentu tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Well, untuk pengaturan hukum kepailitan di Indonesia, ini sebelum 98, masalah kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang ini diatur dalam Felisman Verordening atau peraturan kepailitan yang kemudian ada di Stadblad tahun 1905, 217 Junto Stadblad tahun 1906 nomor 348. Nah, karena peraturan kepailitan ini sudah sangat lama, tentu banyak yang terdapat kelemahan-kelemahan yang sudah tidak sesuai lagi ya dengan keadaan bisnis saat ini. Nah, kelemahan tersebut antara lain berkaitan dengan persyaratan pailit, jangka waktu proses penyelesaian pailit, atau juga mengenai proses penyelesaian sidang di pengadilan maupun di pihak kurator, dan dalam hal ini Balai Harta Peninggalan. Nah, tentunya Undang-Undang Kepailitan ini diadakan atau merupakan satu pembaruan dari peraturan-peraturan lama yang pasti tujuannya yang pertama untuk meningkatkan upaya pengembalian kekayaan. Sehingga semua kekayaan debitur harus ditampung dalam satu kumpulan dana gitu ya, sebagai harta kepailitan yang disediakan untuk pembayaran tuntutan kreditur. Nah, kepailitan menyediakan satu forum untuk likuidasi secara kolektif atas aset debitur. Tujuannya untuk mengurangi biaya administrasi dalam likuidasi dan pembagian kekayaan debitur, sehingga prosesnya lebih cepat untuk likuidasi dan pembagian. Oke, next. Kemudian yang kedua adalah untuk memberikan perlakuan baik yang seimbang yang dapat diperkirakan sebelumnya kepada para kreditur gitu ya. Jadi jangan sampai nih kita sebagai kreditur atau orang yang meminjamkan dana kemudian malah menjadi sulit gitu ya pada saat menagih gitu ya. Karena pada dasarnya para kreditur dibayar secara pari passu. Mereka menerima satu pembagian pro rata parte dari dana tuntutan masing-masing. Jadi ya sesuai dengan yang dipinjam. Prosedur dan pembayarannya dalam hubungan ini harus dapat memberikan satu kepastian dan keterbukaan gitu ya mengenai kedudukan hukumnya. Nah, jadi teman-teman mesti hati-hati ya, mungkin kalau ada teman-teman yang bekerja di bank, kalau prosedur di bank itu jelas ya. Kalau seseorang mengajukan kredit, maka bank akan melakukan analisa finansial. Dilihat slip gajinya, kemudian dilihat asetnya apa yang dapat dijadikan jaminan, berapa lama tempo peminjamannya, kemudian berapa lama tempo pengembaliannya. Ini harus jelas karena bank akan mengukur gitu ya, seberapa bisa atau seberapa mampu seseorang itu mengambil
satu kredit dan penyelesaiannya. Karena memang kalau kita kredit itu biasanya approval bank tuh hanya 30%. Jadi kalau punya gaji contohnya 15 juta, maka kalau pinjam ke bank cicilan maksimalnya tuh hanya 5.500.000, tidak boleh lebih dari itu. Karena memang teman-teman kalau mau hidup ideal juga boleh punya cicilan, tetapi sebaiknya hanya 30% dari gaji atau pendapatan supaya bisa hidup dengan lebih aman. Tapi kalau kita bicara mengenai PKPU atau kepailitan, tentunya ini kita bicara bahwa seseorang memiliki pinjaman atau memiliki kewajiban yang jauh lebih besar daripada pendapatannya, sehingga aset-aset yang dijadikan hak tanggungan atau HT inilah nantinya yang akan dilakukan dipilotkan. Nah, kemudian yang ketiga, memberikan kesempatan yang praktis untuk reorganisasi perusahaan yang sakit dalam tanda kutip gitu ya, tetapi masih potensial bila kepentingan para kreditur dan kebutuhan sosial dilayani dengan lebih baik dengan mempertahankan debitur dalam kegiatan usahanya. Sehingga dalam prakteknya perhatian besar itu diberikan kepada kepentingan sosial yang dilayani secara berkesinambungan. Oke, selanjutnya. Oke, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Hutang ini mencantumkan asas-asas kepailitan. Yang pertama adalah asas keseimbangan. Artinya asas ini diimplementasikan dalam beberapa ketentuan yang ada dalam rancangan undang-undang gitu ya, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan peranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur. Kemudian juga terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan peranata yang tidak beritikat baik. Jadi kita mesti lihat juga nih, kalau ini di luar konteks kepailitan, biasanya tentu adalah kita melakukan pinjam meminjam yang sifatnya kecil gitu ya, tapi ya juga lumayan lumayan material gitu. Nah, kita juga harus melihat ya dalam konteks ini kalau teman-teman ada hutang piutang walaupun dengan teman tapi jumlahnya cukup lumayan material, ya akan jauh lebih baik ketika itu kita tetap menggunakan prinsip perbankan gitu ya. Artinya ya teman-teman boleh minta jaminan ya kepada orang tersebut. Misal pinjam 100 juta, ya adalah yang diberikan jaminan kepada kita, dan tentunya kita bisa melakukan atau melaksanakan perjanjian sederhana di atas materi yang sehingga pada saat si teman ini tidak bisa membayarkan, ya kita bahasa kasarnya kita nggak rugi-rugi amat gitu ya. Karena kalau di Indonesia ada meme-nya tuh, nanti pada saat butuh mengemis-ngemis, nanti pada saat kita perlu kita tagih, kita udah lebih-lebih daripada orang yang meminta-minta gitu ya. Jadi tentunya prinsip kepailitan ini dalam keseharian baik untuk kita lakukan prinsip kehati-hatian kedudukan kita sebagai kreditur gitu ya, pada saat kita meminjamkan sesuatu itu, apakah itu teman, apakah apapun itu ya, karena uang tuh nggak ada temannya gitu ya bahasanya. Jadi kita lebih baik kita secure gitu ya, kita melakukan pengamanan terhadap satu proses pinjam meminjam yang kita lakukan gitu ya, supaya kita lebih hati-hati. Kemudian yang kedua adalah asas kelangsungan usaha, yaitu ada ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang masih memiliki prospek tetap dilangsungkan. Oke, kemudian yang kedua, selanjutnya, next. Ini adalah asas keadilan, yaitu bahwa ketentuan kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan, gitu ya. Sehingga asas keadilan ini mencegah, saya mohon izin sebentar ya.
Oke, maaf ya tadi ada keluarga yang sedang berhaji, jadi kita ikut berdoa supaya bisa berhaji gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi yang keempat adalah asas integrasi, itu adalah sistem hukum formal dan hukum material kepailitan. Ini merupakan satu kesatuan utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional gitu ya. Jadi nanti kita akan melihat nih dalam proses kepailitan tentu nanti akan dilihat undang-undang terkait pada saat melakukannya. Nanti kita akan belajar nih proses kepailitannya itu seperti apa sih. Oke, selanjutnya. Nah, ini di pasal 5 sebelumnya. Oke, nah ini pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit dan permohonan pernyataan pailit. Nah, siapa sih sebenarnya yang bisa dinyatakan pailit? Yang pertama berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang, debitur mempunyai dua atau kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang jatuh tempo dan dapat ditagih, itu dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Nah, dalam konteks hukum perikatan, debitur adalah pihak yang memiliki prestasi, gitu ya, atau dalam hal ini dia yang memiliki kewajiban, gitu ya. Kemudian di pasal 1 angka 3, kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran hutang didefinisikan sebagai debitur sebagai orang yang mempunyai hutang karena perjanjian atas undang-undang yang pelunasannya dapat ditagihkan di muka pengadilan. Jadi kalau kita punya pinjaman 1 atau 2 atau lebih dari itu, kemudian sudah jatuh tempo, tetapi kita tidak membayarnya dan biasanya sudah dalam proses yang lama ya, maka kita sebagai kreditur boleh melakukan satu gugatan mengenai kepailitan. Nah, tentunya debitur tersebut dapat berupa perorangan maupun badan hukum. Jadi nggak cuma orang perorangan nih, tapi pailit itu sebenarnya paling banyak itu justru pada mekanisme PT, koperasi, yayasan, perkumpulan, BUMN gitu ya, atau perseroan perum. Nah, ini juga karena kita mengetahui bahwa ini adalah badan hukum, ini merupakan subjek hukum juga. Nah, sehingga ini kita akan melihat untuk badan usaha yang berbentuk persekutuan dengan firma dan persekutuan komanditer merupakan badan usaha yang tidak memiliki karakter sebagai badan hukum, tetapi melekat pada sekutunya. Gitu ya. Dengan karakter tersebut yang dapat dipailitkan adalah para sekutunya, bukan persekutuannya. Nah, persekutuan dengan firma dan persekutuan dengan komanditer tidak memiliki kapasitas hukum untuk memiliki kekayaan atas nama persekutuan tersebut. Jadi, secara hukum persekutuan tersebut tidak memiliki kekayaan. Padahal, tujuan utama lembaga kepailitan adalah membagi harta benda atau kekayaan debiturnya yang tidak membayar hutang. Nah, gitu ya. Jadi nanti bisa dilihat kita yang dipailitkan itu apa, badan usaha, apakah bentuknya firma, apakah bentuk hukumnya PT, masing-masing memiliki ciri khas yang berbeda. Ada yang badan hukum yang melekat pada sekutunya, ada yang kekayaannya terpisah. Nah, ini nanti dilihat. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian di pasal 5 Undang-Undang Kepailitan ini menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap satu firma itu harus memuat nama, tempat tinggal masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat. Jadi kalau kita punya firma, dinyatakan pailit firmanya, maka yang ada di dalamnya, sekutu-sekutunya atau para anggotanya, itu harus melakukan pelunasan. Nah, selain itu, pernyataan pailit juga diberikan terhadap harta peninggalan.
gitu ya. Sehubungan dengan hal itu pasal 207 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Hutang. Ini adalah utang orang dari meninggal yang semasa hidupnya tidak dibayar lunas. Kemudian pada saat meninggalnya orang tersebut, harta peninggalan tidak cukup untuk membayar hutangnya. Nah, ini perlakuannya adalah kalau ada orang punya hutang, orangnya meninggal, gimana? Tentu apabila dipairitkan kita harus cari ini masih ada nggak harta peninggalannya. Kemudian apabila ada ahli warisnya, ya tentu nanti ini kepada ahli warisnya. Yang amsyong gitu adalah ketika ini nggak ada gitu loh. Jadi ya inilah makanya kita perlu berhati-hati atau berwaspada dalam melakukan satu utang piutang gitu ya. Karena memang pernyataan pilot untuk orang yang telah meninggal ini yang dinyatakan pilot ya tetap kita akan mencari ya apakah ada harta tinggalannya atau harta yang dijaminkan. Nah kadang-kadang tuh yang repot tuh ternyata HT-nya juga dijaminkan di tempat lain gitu ya. Kok bisa, Bu? Ya bisa aja karena memang sekarang banyak sekali oknum gitu ya. Jadi intinya kita harus berhati-hati sebagai orang hukum ya. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian berkaitan dengan pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pilot, ini ada debitur sendiri, seseorang atau lebih, kejaksaan untuk kepentingan umum, gitu ya. Kemudian dalam hal menyangkut debitur yang merupakan bank, permohonan pernyataan pilot hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Jadi kalau ada perbankan yang mau dipilotkan atau dinyatakan pilot, tentu yang bisa mempilotkan hanyalah Bank Indonesia. Kemudian dalam hal menyangkut debitur yang merupakan perusahaan efek, lembaga clearing, penjamin, dan lembaga penyimpanan, itu yang bisa menyatakan adalah BAPEPAM atau Badan Pengawas Pasar Modal. Nah, kemudian ada yang menyangkut debitur merupakan perusahaan asuransi, reasuransi, dapen atau dana pensiun, BUMN. Ini yang dapat mengajukan adalah Menteri Keuangan. Jadi ada klasifikasinya ya. Siapa-siapa saja yang dapat melakukan atau mengajukan kepailitan. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah persyaratan pernyataan pilot. Jadi persyaratan debitur yang dapat dinyatakan pilot ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Ini bahwa ketentuannya dapat disimpulkan nih. Debitur yang dinyatakan pilot ini adalah debitur yang memiliki sedikitnya 2 kreditur, kemudian tidak membayar sedikitnya 1 utang kepada salah satu kreditur, dan utang tersebut dapat ditagihkan karena telah jatuh tempo. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah persyaratan jumlah krediturnya. Itu sebenarnya sudah saya ulang-ulang tadi ya. Ini ada 2 atau lebih. Selanjutnya. Kemudian sama ini adalah syaratnya sudah jatuh tempo atau dapat ditagih. Next. Oke. Next. Nah, ini terkait urutan prioritas. Nanti kita akan lihat nih ketika seseorang dipilotkan, itu kan pasti ada 2 kreditur atau lebih. Nanti dilihat mana dulu yang melakukan satu transaksi hutang piutang. Nah, tentu nanti siapa yang terlebih dahulu gitu ya, itu yang akan didahulukan. Gitu ya. Tentunya yang melakukan pendaftaran kepailitan. Oke, selanjutnya.
Nah, kemudian di pasal 1133 KUH Perdata ini menentukan bahwa hak untuk didahulukan di antara para kreditur itu akan timbul hak istimewa, gadai dan hipotek gitu ya. Di pasal 1133 KUH Per itu dapat diberikan kedudukan yang didahulukan. Yang pertama, tagihan yang berupa hak istimewa, tagihan yang dijaminkan dengan gadai, dan tagihan yang dijaminkan dengan hipotek. Nah, maksudnya hak istimewa itu apa, Bu? Gitu ya. Nah, sebelumnya kalau kita ada di Undang-Undang 496 tentang hak tanggungan fidusia gitu ya, ini udah jelas dia memiliki kreditur yang harus didahulukan atau kreditur konkuren. Nah, hak istimewa ini adalah hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seseorang kreditur sehingga tingkatannya lebih tinggi, yaitu tadi yang ada gadainya, hipoteknya itu walaupun misalkan perjanjiannya dibuat di tengah-tengah atau di belakang daripada kreditur lainnya, tapi ini mereka punya hak istimewa untuk didahulukan. Oke, selanjutnya. Nah, ini nanti teman-teman bisa baca ya di KUHP di 1134 ini, jika tidak ditentukan dengan tegas dalam undang-undang, maka kreditur pemegang hak jaminan ini harus didahulukan daripada pemegang hak istimewa. Ini jadi ini jelas ya, ditentukan jelas oleh undang-undang tentang siapa-siapa saja yang nanti urutannya tuh akan dibagikan penagihannya gitu ya. Nanti teman-teman baca 1137, kemudian di pasal 21 tentang tata cara perpajakan, ada hak istimewa, yaitu biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh satu penghukuman untuk melelang. Ada hak istimewa juga yang dimaksud di pasal 1149 tentang suatu warisan atau imbalan kurator gitu ya. Ini juga nanti kita akan belajar sepertinya satu kali lagi ya di pertemuan terakhir ini mengenai mekanisme kepailitannya. Oke, selanjutnya. Next. Mohon maaf ya, ini kayaknya agak. Oke. Nah, ini di pasal-pasal KUHP ini juga mengatur urutan prioritas para kreditur, yaitu kreditur yang memiliki piutang yang dijaminkan dengan jaminan. Oke, next sebelumnya, Mas. Kemudian kreditur yang memiliki hak istimewa tadi ya udah disebutkan. Kemudian kreditur konkuren gitu ya, ini juga semua udah disebutkan tadi di pasal 73, 74. Oke, selanjutnya. Kemudian dalam konteks kepailitan ini juga dikenal istilah kreditur separatis ya. Ini adalah kreditur pemegang hak jaminan di atas kreditur separatis. Ini kreditur separatis ini adalah kreditur yang bertindak untuk mempertahankan hak yang diberikan oleh undang-undang, seolah-olah tidak ada kepailitan terhadap debitur. Nah, kreditur separatis ini sebagai pemegang hak jaminan kebendaan yang berhak untuk didahulukan pelunasan utang-utang debitur. Nah, makanya saya selalu sampaikan untuk ini kita nggak bicara pilot dalam konteks yang besar, tetapi dalam pinjam meminjam yang paling sederhana pun gitu ya, usahakan selalu ada jaminan karena itu akan membuat kita lebih aman gitu ya. Nah, tentunya kewajiban pembayaran hutang itu eksekusinya itu bisa ditangguhkan 90 hari ya sejak adanya putusan pengadilan. Jadi kalau ada yang bertanya berapa lama Bu dari putusan pengadilan itu bisa dibayarkan 90 hari. Nah, sehingga kita benar-benar harus berhati-hati dalam pinjam meminjam yang nilainya fantastik atau nilainya besar ya, supaya lebih aman. Oke, selanjutnya.
Oke. Ini ada quotes-nya. Jika Anda mengerjakan sesuatu yang benar-benar Anda cintai, maka tak perlu motivasi apapun. Visi itu sudah menarikmu, ala ya. Jadi, oke. Kayaknya di sini pasti banyak pertanyaan ya tentang kepilotan karena ini pilot ini seru banget ya. Nanti kita akan belajar lebih detail ya mengenai nanti teman-teman bisa baca ya buku saya mudah-mudahan Senin udah bisa teman-teman beli ya. Di situ lebih jelas dan lebih gamblang tentang mekanisme kepailitan, seperti apa prosesnya, apa yang mesti dilakukan, bagaimana kalau putusan pengadilannya nggak bisa ternyata juga nggak bisa dilaksanakan. Nah ini terus ternyata gimana kalau ternyata setelah dipilotkan tetap nggak cukup nih harta seorang debitur nih untuk membayar hutang-hutang seperti apa gitu ya. Ternyata nggak ada jaminannya ini tidak sesuai. Nah, ini apa saja yang harus dilakukan. Itu ada semua di buku saya ya. Nanti Senin saya khawatir kita berarti bertemu di tanggal 30 ya. Tanggal 30 itu saya bisa pastikan kita akan kuliah tapi online ya. Khawatir teman-teman juga saya nggak tahu masih kuliah atau enggak. Karena khawatirnya udah cuti bersama yang panjang itu kan ya. Jadi yang pasti kita masih bisa buy online dan teman-teman nanti mungkin Senin atau Selasa buku saya udah bisa dibeli. Jadi nanti teman-teman bisa beli langsung aja ya. Nanti melalui Tokopedia paling ada ongkirnya lah 9.000 gitu ya. Karena di situ pasti akan sangat berguna buat teman-teman yang buku hukum dagang ya, terutama itu adalah pelajaran-pelajaran hukum dagang yang sangat implementatif terkait merek, terkait dengan paten, terkait dengan ini kepailitan gitu. Jadi buku itu pasti akan menjadi panduan yang sangat bermanfaat buat teman-teman nanti even udah lulus sebagai sarjana hukum ya. Oke, silakan ada pertanyaan sampai sini. Ibu mau bertanya Bu. Oke, silakan. Bu, mohon diluruskan ya, saya dapat pengertiannya kreditur itu ada 3 macam Bu. Satu kreditur preferan, kedua kreditur separatis, tiga kreditur konkuren. Kalau yang didahulukan kan kalau dipilotkan nomor 1 preferan ya Bu ya. Yang kedua itu separatis, baru ketiga konkuren. Itu menurut Ibu gimana Bu? Mohon diluruskan Bu. Terima kasih. Ya, memang kalau dalam pembagian pilot nanti kan memang akan dilihat ya Mas ya. Ya tadi betul sekali pernyataannya. Cuman tentunya nanti dalam putusan pengadilan itu tentu nanti dalam putusannya itu nanti amar putusannya tuh akan memberikan nih mana-mana saja yang didahulukan dengan catatan-catatan tersebut gitu ya. Apakah kemudian ternyata dalam persidangan kemudian nanti bisa digali lagi ternyata ada pihak-pihak 3 macam kreditur itu yang kemudian ternyata pada saat proses pinjam meminjamnya atau utang piutang di tengah jalan tuh ternyata diketemukan satu fakta lagi di persidangan bahwa ternyata yang tadinya tidak memberikan hipotek kemudian memberikan. Nah, itu nanti pokoknya semuanya tuh sebenarnya nanti akan diputuskan di pengadilan Mas terkait dengan mana saja yang didahulukan karena fakta persidangan karena ternyata kalau dalam kepailitan itu banyak fakta-fakta di persidangan yang baru diketemukan di persidangan gitu loh Mas. Nah, kadang-kadang tuh debitur dan kreditur, oke, kalau debitur dan krediturnya nih jelas apakah perorangan, apakah badan hukum melakukan pinjam meminjam dengan instansi yang jelas, misalkan perbankan, oke kan jelas gitu ya. Tapi kalau perorangan ini Mas, kayak misalkan saya pinjam uang ke Mas Ridwan, pertama saya bilang mau bisnis 10M, di situ saya memberikan hak tanggungan. Hak tanggungan saya berupa tanah misalkan, hak tanggungan saya berupa rumah dan lain-lain sebagainya yang kalau dilakukan satu analisa gitu ya atau dilakukan di appraisal itu nilainya lebih dari 10M. Oke, tapi ternyata di perjalanannya semua surat-surat yang saya berikan atau semua sertifikat yang saya berikan itu sebenarnya
appraisalnya nih ada kong kali kong nih gitu loh, pada sama saya membohongi Mas Ridwan gitu. Sebenarnya nggak sebanyak itu gitu, misalkan kan kayak gitu ya. Nah, fakta-fakta itu yang biasanya baru muncul di pengadilan, yang akhirnya orang nggak cuma dipilotkan tuh. Kalau di pengadilan niaga memang permohonan kita pilot, tapi banyak yang juga akhirnya bercabang menjadi laporan pidana. Karena misalkan saya sebagai debitur bohong gitu ya, kemudian saya juga udah kong kali kong sama appraisalnya. Nah, itu yang benar-benar harus dijadikan patokan. Jadi kalau ada pinjam meminjam, appraisalnya pun harus appraisal yang independen yang kita sepakati bersama. Karena kalau urusan kreditur mana dulu, ya kalau secara teorinya betul, tetapi nanti kita baru akan tahu di fakta persidangan. Karena banyak fakta-fakta di persidangan yang baru bisa terungkap di persidangan. Gitu, Mas. Jadi intinya hati-hati dalam melakukan hutang piutang. Even itu cuma terutama kalau kedudukan kita sebagai kreditur ya. Even itu utang yang sifatnya mungkin nggak terlalu material, misalkan 50-100 juta, tetapi itu pasti akan sangat material ketika kita pada saat melakukan penagihan itu sulit gitu ya. Ini cuman pribadi dengan pribadi, apalagi dengan instansi gitu. Kalau kita sebagai badan hukum meminjamkan kepada PT lain atau meminjamkan kepada firma atau meminjamkan kepada CV, kita harus tahu nih aturannya. Oh, kalau PT nanti seperti ini, kalau firma nanti seperti ini, kalau CV nanti seperti ini. Itu kita harus pelajari betul. Gitu ya, Mas? Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ada lagi? Silakan. Cukup jelas atau cukup ngantuk? Silakan, apakah ada pertanyaan lagi? Apakah sudah ada pengumuman ya dari kampus? Mungkin udah ada yang tahu Sabtu depan tuh kita masih kuliah atau karena ada cuti bersama besok kita kuliah atau tidak ya? Untuk Sabtu depan belum ada ya? Belum ada. Belum ada, Bu. Ada. Oke, tapi nanti kalaupun belum ada, mungkin saya akan minta satu kelas tambahan aja ya untuk menyelesaikan materi. Nanti kita Zoom aja anytime bisa malam gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan boleh di open cam-nya ya. Oke, Mas Walid tolong dibantu ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan, mohon maaf atas segala Terima kasih, keterbatasan. Bu. Sama, Bu. Terima kasih, Ibu. Sehat-sehat, Ibu. Oke, terima kasih. Sehat Selamat selalu ya, Idul Bu. Adha semuanya. Nah, kenapa? Genit, Bu. Genit, Bu. Oh, oke. Sampai bertemu lagi di UAS ya. Dan bertemu sebelumnya nanti kita tunggu edaran dari kampus untuk Sabtu depan. Well, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.